Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama tentang animasi 3 dimensi, terutama pada Blender ya. Setelah sebelumnya kita telah belajar bersama bagaimana membuat objek atau modeling objek sederhana, kemudian memberi warna, kemudian material dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba belajar bersama tentang bagaimana meletakkan posisi kamera yang tepat dalam aplikasi 3 dimensi. Nah, kamera merupakan seperangkat perlengkapan yang memiliki fungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar. Nah, objek yang ditangkap kamera adalah apa yang kita lihat untuk sebuah adegan. Nah, kamera sendiri merupakan salah satu fitur yang sangat penting pada desain 3 dimensi. Fungsi kamera di Blender adalah untuk mencari pandangan atau view dengan lebih mudah disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di Blender itu hanya dapat merender dari pandangan kamera saja. Seperti halnya di dunia nyata, di Blender kita bisa suka-suka mengatur bidang pandang kamera dan sudut pengambilan kamera atau kamera angle. Nah, ada beberapa cara untuk mengatur kamera di Blender, yaitu dengan drag kamera, grab batas kamera, serta lock kamera to view, dan work navigation serta fly navigation. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan yang apa itu kamera drag atau kamera view atau drag kamera ya. Nah, kita buka aja di Blendernya. Oke, kita buka aja Blendernya. Ini filenya sudah saya siapkan di komputer saya, namanya Gazebo Material. Ya, ini kita klik. Oke, kita buka dulu. Oke, ini saya normalkan dulu ya. Ini ternyata masih sudah kamera view ya. Jadi kita atur dulu di normal dulu, misalkan dari front. Oke. Nah, di sini kamera ketika kita buka Blendernya, secara otomatis biasanya akan ada kamera dan cahaya. Ini lighting, kemudian ini kameranya. Oke, kamera inilah yang nanti kita gunakan untuk melakukan proses render ya, di pandangan kamera itu nanti akan menentukan hasil render yang kita buat atau hasil animasi yang kita buat. Nah, sebelumnya kita dulu viewportnya ini harus perspektif ya. Nah, oke, perspektif seperti ini. Kemudian kita bagi dulu di sini di view-nya ya, di viewportnya kita bagi menjadi 2. Kita drag. Oke, kemudian ini kita tutup dulu. Nah, sekarang ada dua viewport. Nah, yang satu yang sini sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kamera terlihat di sini ya. Ini kamera. Kemudian kita akan atur sebelah sini itu sebagai view kameranya. Ya, jadi harus kita lihat dulu di sini. Kita aktifkan view kamera dulu. View, kemudian pilih kamera ya, aktif kamera. Nah, inilah nanti pandangan yang akan kita gunakan untuk melakukan atau menentukan angle yang kita inginkan. Nah, ini ya. Oke. Tampilan inilah nanti yang akan dilihat ketika di render, ya, baik gambar maupun animasinya. Oke, sementara coba dulu tekan N untuk mengeluarkan properti kamera. Tekan N. Nah, ini keluar propertinya, pastikan ini lock kamera. Perbedaannya apa? Kalau saya klik, tidak saya aktifkan lock kamera view-nya. Nah, ini kameranya atau pandangan kameranya ikut ke zoom ya. Zoom in dan zoom out-nya ke kamera, bukan ke objeknya. Nah, hanya view-nya, tampilan kameranya ikut zoom in dan zoom out. Nah, supaya kameranya terkunci, pandangannya nanti sebagai pandangan kamera saja, ini harus kita aktifkan lock to camera view. Oke, kita klik. Nah, sekarang hanya sebagai atau viewport di kameranya sudah terkunci ya. Kamera viewportnya menggunakan kamera kita. Oke, nah sekarang
Kita lihat di yang sebelah kiri ini ya, ada kamera. Kalau ini view kameranya, ini kita hilangkan dulu, kita akan dulu. Ini sebentar, ini biar biar tampilan, sorry, biar kamera nggak bisa dulu, kita aktifkan dulu. Ini kita aktifkan dulu, agak besar dulu. Oke, aktifkan. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan coba drag ya kamera. Jadi kamera bisa kita geser ke atas, ke kanan, atau kita putar. Nah, dengan cara pastikan aktif di kamera ini ya. Coba tekan G. G itu grab ya, menggeser ya. G kemudian X atau Y lah. Y, G, Y berarti sumbu Y. Kita klik Y, kemudian kita geser. Nah, nanti kamera akan bergerak searah dengan sumbu Y. Oke, kalau G kemudian X berarti searah dengan sumbu X. Nah, kalau memutar itu pakai R, rotasi ya. R kemudian kita putar. Nah, atau R kemudian sumbu Z, berarti sumbu rotasinya adalah sumbu Z. Oke, itu tentang kamera view ya. Kemudian kita akan coba memfungsikan vlog dan navigasi ya. Jadi kamera berjalan atau kamera terbang ya. Jadi vlog dan fly navigasi atau navigation ya. Ketika vlog nanti berjalan, kemudian ketika fly navigation seolah-olah kamera kita adalah kamera drone itu ya, terbang. Oke, sekarang kita coba dulu yang walk navigation. Walk navigation-nya. Caranya kita aktifkan dulu walk navigasinya ya. Kita klik view, kemudian pilih navigasi, kemudian walk navigasi. Nah, ini kita klik. Nah, kalau sudah, gunakan shortcut atau tombol di keyboard ya, W ini untuk maju. Nah, kemudian S untuk mundur. Nah, ini berjalan mundur. Kemudian A untuk berjalan ke kiri, kemudian D untuk berjalan ke kanan. Ya, jadi kameranya berjalan. Ya, walk navigasi. Kemudian key ini ke atas, ke bawah. Kemudian E ini ke atas, kamera ke atas. Oke, itu walk navigasi ya. Oke. S ke belakang, W berjalan ke depan, A ke samping kiri. Nah, sekarang fly navigasi. Fly navigation. Ini juga kontrolnya sama, pakai W, S, D, key, dan seterusnya ya. Jadi kayak kalau sudah terbiasa game biasanya pakai shortcut itu ya, tombol-tombol itu. Nah, kita coba dulu, kita aktifkan dulu view, kemudian navigasi, kemudian fly navigasi. Kita klik. Nah, sekarang kita coba, kita tekan W. Jadi agak cepat ya, kayak drone gitu ya. Jadi W, nah ini W, kemudian S ke belakang, nah kemudian key ke bawah, nah, dan seterusnya. Oke. Nah, gitu ya. Nah. Oke. Nah, kemudian ada yang lupa tadi ya. Jadi ketika kita menggunakan scroll pada mouse ya, ini di mouse tengah, ini bisa kita klik tahan, kemudian kita arahkan ke sini seperti ini. Ini untuk mengatur posisi kamera. Juga bisa pakai mouse. Kemudian kalau tekan shift ini bisa menggeser ke mana-mana ya. Shift kemudian scroll pada tengah. Nah, kalau scroll tengah aja kita tekan, nah dia seperti ini. Jadi porosnya di kamera seperti ini. Kalau ada shift-nya, nah nanti bisa digeser ke mana-mana sesuai dengan setup kita. Oke, itu dulu tentang kamera view atau penggunaan kamera pada animasi 3 dimensi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.